Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali ya di perkuliahan Bisnis Intelijen. Ya, di pertemuan kita setelah UTS ini, saya mau bahas mengenai bisnis analitik ya, sebelum kita masuk ke beberapa kasus-kasus penerapannya di dalam analisa data bisnis ya. Oke. Pokok bahasan hari ini ada 4 hal. Yang pertama tentang konsep bisnis analitik itu apa. Kemudian nanti kita lihat ada istilah OLAP. Mungkin pada pertemuan ketiga atau keberapa kita sudah sempat lihat juga ya, bahas. Kemudian ada cube, ya, kubus dan dimensi. Kemudian ada latihan ya, terkait tentang kubus dan dimensi ini. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis analitik, sebenarnya merupakan sebuah hal yang sangat penting sekali dilakukan di saat ini, apalagi di masa semua hal bisa dilakukan dengan istilah digital. Sama seperti sekarang ada informasi beberapa startup, malahan banyak yang sudah mulai istilahnya itu sudah mulai collab, bukan collab ya, artinya sudah mulai melakukan pengurangan karyawan di situ dari istilahnya staff di situ. Seperti bisnis-bisnis yang ada sekarang itu setelah pandemi ini, di masa pandemi berkembang, kemudian bisa jadi bertumbuh lagi atau bisa jadi malahan melakukan pengurangan karyawan. Tapi hal itu harus disikapi dengan satu tantangan ya, bahwa bisnis apapun juga harus bisa kita lakukan modernisasi istilahnya seperti itu. Jadi bisa berkembang terus ke depan. Nah, di dalam konsep bisnis analitik ya, ada istilah analitik ya. Analitik itu atau analisa ya, itu yang dilakukan apa sebenarnya yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan analisis data. Jadi analitik itu kita melihat data yang kita sudah simpan itu kita analisa informasi apa yang bisa kita dapatkan. Pengetahuan apa yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bangun dari data-data yang sudah ada. Kegiatan analisis ini pasti membutuhkan metode. Jadi makanya judulnya itu adalah bagaimana cara kita melakukan analisa dengan metode. Nah, di beberapa kasus contoh skripsi kakak kelas kalian ataupun yang lagi sekarang jalan ini, salah satu kelemahannya itu adalah penguasaan di metode, menerapkan. Sudah tahu metodenya, datanya nggak ada, atau sebaliknya datanya lengkap banget tapi tidak tepat menggunakan metode. Itu yang sering banget terlihat di dalam ketika proses bimbingan ya. Tidak hanya bimbingan dengan saya atau bimbingan dengan dosen lain juga seperti itu. Jadi terlihat titik lemahnya mahasiswanya itu di situ. Jadi di hari ini kita akan membahas seperti apa konsep bisnis analitik ini. Ada berbagai macam metode sebenarnya, banyak banget di bisnis analitik ini. Tapi mungkin nggak semuanya kita bahas. Bisnis analitik atau disingkat dengan BI ya, itu merupakan cara kita memanfaatkan aplikasi atau teknik dalam mengumpulkan, ingat ya kata-katanya, mengumpulkan, kemudian menganalisis dan menyediakan akses terhadap data. Jadi tidak hanya sekedar data yang bisa disimpan, tapi data itu juga bisa diolah oleh kita. Nah, pengolahan data itu pasti membutuhkan metode. Menganalisis itu pasti butuh metode. Nah, metode itulah yang nanti yang perlu kalian pelajari. Jadi ketika sudah ketemu datanya, kemudian dianalisis. Nah, bersyukurlah kalau nanti kalian magang ya di suatu tempat, di suatu perusahaan, kalian diberikan data, ada data yang bisa kalian yang disediakan oleh perusahaan itu atau diberikan khusus oleh kepada kalian. Itu bisa diolah datanya. Tinggal mencari metode dan apa yang mau dibahas di dalam analisisnya nanti. Kegiatan bisnis analitik ini jangan berpikir bahwa hubungannya selalu ke uang. Ya, bisnis Pak, ini bisnis pasti ada. Enggak. Bisnis juga bisa jadi bagaimana meningkatkan
meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan daya saing toko kita, ya biar orang lain bisa kenal, biar orang tahu produk apa yang dijual, itu kan salah satu cara juga untuk meningkatkan, melakukan hasil dari bisnis analitis, ya. Nah, makanya ketika melakukan menggunakan aplikasi bisnis analitik secara langsung, itu kita butuh data-data bisnis seperti apa. Ya, kemarin sebelum UTS kita sudah gunakan Excel. Excel salah satu tools yang bisa dipakai. Itu powerful sekali. Silahkan dipakai Power Pivot, kemudian ada yang lain. Nanti kita akan ketemu juga dengan penggunaan software yang lain nanti kalau waktunya memungkinkan, ya. Seperti itu. Nah, ini nanti dipakai untuk apa? Jadi bisa dipakai untuk membantu kita mengambil keputusan nantinya. Jadi setiap perusahaan ataupun toko ataupun instansi itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Misalkan contoh di perusahaan pemerintah, misalkan di pemerintahan, Pak, pemerintahan tidak berorientasi bisnis, ya, tidak berorientasi pada bisnis oriented, tapi mereka butuh dianalisis datanya. Kenapa? Biar bisa dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk diberikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Sudah sejauh mana layanan yang diberikan. Kemudian kalau kita bicaranya di bidang di perusahaan swasta, otomatis ada hubungannya dengan naik turun perusahaan, ya, pendapatan dan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Nah, ini sangat penting sekali dalam membantu keputusan. Terutama ada bicaranya dengan online analytical process, ada OLAP namanya, online analytical process. Jadi proses secara online untuk melakukan analisa secara online dari data-data online. Online analytical proses analisa secara online. Ya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi bisnis analitis, itu bisa kita kategorikan dalam 3 kelompok ini. Saya bisa sebutkan ini sih sebenarnya sebagai tahapan. Jadi informasi dan proses untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang ada, kemudian memberikan keputusan dan memberikan kepintaran terhadap sistem yang kita ada, baru kita memvisualisasikan ini seperti apa. Nah, masing-masing ini bisa menjadi satu subjek tersendiri. Jadi bisa jadi kalian bicara, Pak, bagaimana cara menemukan pengetahuan dan informasi dengan cara ini. Pak, bagaimana cara saya membangun keputusan dan memberikan sistem yang pintar terhadap sistem yang ada dengan cara ini. Dengan cara ini. Terus kita putus, ya. Bentar, ya. Kita putus, ya. Bentar, ya. Habis. Saya ganti dulu jaringannya. Lagi, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat klasifikasi ini tadi di atas 3 kelompok ini tadi? Ya. Jadi apakah kegiatan kita untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang ada, contoh misalkan dengan OLAP ini caranya, ya, bisa dengan istilah yang keren-keren sekarang dengan data mining, text mining, web mining, ataupun dengan search engine. Ini kan search engine ini kan contohnya adalah mesin pencari, bisa dengan Google, ya, dengan Yahoo searching, ya. Nah, ini contoh menarikkan informasi dan pengetahuan. Mau pilih mana, metode mana yang dipakai. Kemudian ketika kita mau membangun keputusan dan memberikan kepintaran terhadap sistem yang ada, maka kita bisa melakukan DSS. Mungkin nanti atau kalian sekarang lagi ada mata kuliah DSS. Ya, bisa dengan menggunakan executive dan enterprise support, automatic decision support, web analytics, ya, bisa dengan BPM, metric performance, ya, kemudian applied intelligence, artificial intelligence, bisa dengan data mining dan segala macam, ya. Nah, ini adalah bicara tentang bagaimana keputusan dihasilkan. Ya. Kemudian bagaimana melakukan visualisasi terhadap hasil 2 ini.
hasil yang dihasilkan ini bagaimana visualisasi itu kan dalam bentuk visual ya, gambar, bisa grafik, bisa apa seperti itu. Apakah mau visual analisis? Apakah pakai scorecard? Scorecard itu ada skor-skornya. Apakah pakai dashboard? Nah, ini penting dashboard. Kita belum belajar nih dengan Excel bikin dashboard sistemnya. Ya, nanti kita akan coba dipraktekin nanti ya, bikin dashboard sistem. Kemudian ada 3D virtual reality. 3D virtual. Apakah mau pakai 3D? Kalau yang jago bikin 3D, oke, bisa pakai ini untuk memvisualisasikannya. Apakah visual analisis dengan grafik kan? Dengan animasi dan segala macam. Nah, konsep bisnis analisis ini yang mendasar bagaimana kita ataupun siapapun, terutama mahasiswa SI ya, itu harus tahu di situ. Jadi kekuatan kita, apa yang membedakan kita dengan prodi yang lain. Prodi SI itu ya dia punya analisis yang bagus di dalam data-data. Jadi dia tidak hanya kalau dia ditunjang dengan kemampuan membuat program itu luar biasa. Tapi minimal dia bisa membaca data dan menyajikan data dan menyampaikan informasi apa yang ada di data itu. Itu lebih jauh lebih penting. Dan kemudian ketika bicara, oh ini kenapa rugi di bulan ini Pak, karena pengaruh ini, kenapa ini segala macam. Nah itu bisa dipakai oleh kalian untuk menganalisis apapun juga. Kenapa ya kita bulan ini pendapatan turun ya? Sebentar Pak, saya lihat datanya, kelihatan penyebabnya. Oh ini analisisnya gara-gara ini dan gara-gara ini. Kita akan bahas di hari ini. Ya. Ini kita ambil yang ininya nih, satu cara menemukan ini OLAP dengan OLAP ini. Ya. Jadi online analytical processing atau OLAP, dia merupakan aktivitas berbasis data. Ingat ya, kalau saya bilang aktivitas berbasis data ini berarti kita harus punya data. Data yang dilakukan ya berbasis data yang dilakukan oleh end user untuk menjalankan query data dan menganalisis hasilnya. Nah, di sini ada kata-kata query dan analisis data. Ada basis data dan ada query data. Ya, jadi pertama itu maka online OLTP ini berarti berkaitan dengan mata pelajaran, mata kuliah apa? Mata kuliah basis data. Di dalam basis data ada query data. Hasilnya nanti dianalisis. Coba lihat beberapa tingkat penjualan saat ini. Query kita. Keluar Pak, sekian Pak. Nah, data analisis ini biasanya dilakukan pada data warehouse kalau kita bicara OLAP. Jadi di pertemuan kita di ketiga atau keempat ya saya lupa. Kita bicara data warehouse. Ya. Nah, aktivitas apa saja Pak yang bisa dilakukan di OLAP? Pertama, melakukan query data. Kita bisa meminta laporan khusus, kemudian melakukan analisis statistik, melakukan visualisasi informasi. 4 hal ini bisa dilakukan oleh OLAP ini. Ketika kita butuh, bisa melakukan query, perintahnya apa? Bisa lakukan membuat laporan-laporan yang sifatnya khusus. Analisis statistik dalam bentuk rata-rata, min, median, dan segala macam. Atau memvisualisasikan informasi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik kah, dalam bentuk kubus kah, dimensi kah, dan segala macam. Nah, di dalam operasi OLAP itu terdapat macam-macam ini. Ada yang namanya slice. Jadi ada dua buah subset data, ada subset 2 dimensi. Kita slice itu dipotong ya. Jadi dilihat dari 2 dimensi. Misalkan nanti datanya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, slice. Kemudian dice ya. Sebuah slice yang terdiri dari lebih dari 2 dimensi. Kemudian melakukan drill up, drill down. Jadi bisa di level navigasi antar data, ya bisa di up, ringkasnya dilihat, dirangkum, terus bisa dibesar-besarin gitu. Istilahnya seperti itu, drill up, drill down. Jadi paling detail sampai kelihatan paling bagus. Di roll up. Nah, roll up itu terhubung dengan antara satu data dengan data yang lain. Atau pivot seperti yang biasa kita pakai kemarin. Nah, kita pivot table pakainya. Merubah orientasi dimensi dari laporan dan menjadi hasil query. Nah, ini yang akan kita pelajari, akan kita lihat nanti operasi-operasi ini pada
kita bicara tentang struktur data atau tipe data yang ada di dalam OLAP ini, data warehouse. Nah, ini contoh ya, contoh fitur drill down. Misalkan saya punya tabel ini. Ini tahunnya ini. Ini tahun ya, 2003, 2004, 2005, 2005. Kemudian ini jenis kendaraannya. Rolls-Royce, Mercedes-Benz, terus ditotalin. Total ke samping dan total ke bawah. Ya. Nah, dengan drill down dapat dilakukan investigasi dari suatu informasi secara detail. Jadi tidak hanya menemukan total penjualan. Jadi kita tidak hanya dapat total penjualan, tapi kita juga dapat penjualan berdasarkan region produk dan sales person. Jadi ketika harga ini, misalkan tahun 2004, Mercedes-Benz, ketika kita drill down, maka datanya kelihatan. Oh, ternyata Mercedes-Benz itu kelihatan yang belinya ada segini datanya dan harganya segini. Kategorinya sport semua nih. Modelnya ini semua. Oh, ternyata modelnya ada 1, 2, 3. Ada 3 model. Ada 2 model dengan harga sekian. Order date-nya tahun 2004 Mercedes-Benz. Jadi drill down itu adalah proses tadi ya, yang kita lihat drill down. Melakukan navigasi antar level data, antara data paling ringkas, yang paling ringkas itu ini, sampai data yang paling detail. Jadi ketika kita drill down, dia langsung muncul data. Ya, jadi tidak hanya menemukan total penjualan, tapi juga penjualan berdasarkan region nantinya dapat. Bisa juga produknya apa, subproduknya, sales personnya bisa dapat. Oke, paham ya? Nah, kemudian ketika kita melihat data ini, biasanya kita disajikan datanya modelnya seperti ini, dalam bentuk tabel seperti ini. Sebenarnya datanya ini bisa kita bentuk dalam bentuk 3 dimensi ini, dalam bentuk kubus ini. Data yang di depan ini adalah data-data produk. Data-data produk. Di sini ada data kategori kalau dilihat dari samping berdasarkan waktu. Jadi sales volume of specific product. Jadi volume penjualan ya berdasarkan produk yang spesifik berdasarkan variabel waktu dan region. Nah, ini waktunya, ini ada regionnya nanti. Ini yang kita sebut sebagai slicing. Slicing itu jadi kita mau motongnya itu mau motong mana yang kita potong. Pak, saya mau ambil produk berdasarkan kategori untuk waktu tertentu. Misalkan gitu. Jadi misalkan saya tanyain, bentuklah tabel. Saya ingin tahu di kuartal ketiga tahun 2013 produknya A, kategorinya ini. Kategori A untuk produk A. Nah, itu bisa kita slicing. Kita potong, kita dapat informasi-informasi yang kita inginkan. Bentuknya seperti ini. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang kita sebut sebagai operasi fitur drop down drop up to ini, kemudian slicing seperti ini pada kubus 3 dimensi. Ya. Sekarang kita lihat, Pak, kubus dan dimensi itu apa sih, Pak? Jadi untuk memudahkan analisis dari data, maka melihat data itu tidak lagi dalam satu sudut pandang. Jadi tidak melihat lagi dalam bentuk yang seperti tabel seperti ini. Tapi kita diajarkan bagaimana membentuk tabel yang seperti itu menjadi 3 dimensi ini. Jadi nanti ketemu konsep multidimensi. Ya, jadi kalau belajar basis data itu tabelnya kan satu ya, satu tabel ini. Nah, kita mau melihatnya menjadi beberapa multidimensi. Multidimensionality itu kemampuan mengatur, menyajikan, menganalisis data dengan beberapa dimensi atau sudut pandang. Jadi nanti kita bisa lihat sudut pandang mana, sudut pandang barang kah, sudut pandang sales kah, sudut pandang harga kah, sudut pandang waktu kah, sudut pandang tempat, ataupun sudut pandang yang lain yang ada. Misalkan contoh ini, penjualan dapat dianalisis berdasarkan 4 dimensi, dimensi wilayah, dimensi produk, tenaga penjualnya, salesnya, dan waktu. Ini ada 4 dimensi berarti.
Jadi ketika kita bicara tentang kubus dan dimensi, maka kita mau tidak mau harus bicara analisis data itu melihatnya dari berbagai macam multidimensi. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama, dimensinya. Kita harus menentukan dimensi yang tepat untuk melakukan analisis. Kedua, alat ukurnya. Mau diukur berdasarkan apa? Nah, ukuran ini bicaranya misalkan jumlah penjualan, ya, misalkan seperti itu. Kemudian nilai uangnya, jumlah stok, dan lain-lain. Kemudian waktu, periodisasi waktu. Apakah berdasarkan waktu, harian, mingguan, atau tahunan? Kalau kuartal, berarti kuartal itu ada 4. Bagi 4, 12 bagi 4, berarti per 3 bulan. Semesteran berarti dia per 6 bulanan. Ya, seperti itu. Kalau jadi ada yang kuartal, kan sering bicara kuartal ketiga. Berarti kuartal ketiga itu berarti bulannya apa? Kalau berarti kuartal itu ada 3 bulan atau 4 bulan, berarti bagi 3, 12 bagi 3, berarti ada 4 bulan, Pak. Ada 4 kuartal. Masing-masing kuartal 3 bulan. Jadi kalau kuartal ketiga itu Januari, Februari, Maret itu kuartal pertama. Kuartal kedua adalah April, Mei, Juni. Nah, kuartal ketiga adalah Juli, Agustus, September. Kuartal ketiga. Gitu. Oke. Kemudian ada istilah data kubus. Kubus data. Dia merupakan objek 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih, di mana setiap dimensi data mewakili pengukuran dari perspektif itu. Jadi bentuknya seperti ini tadi. Kalau kita melihat dari sudut depan ini, dia produk sama kategori. Tapi kalau saya lihat dari sudut depan yang depannya ini, dia ada waktunya kelihatan. Jadi data kubus, bentuknya dalam bentuk kubus seperti ini. Isinya adalah data-data. Ya, oke. Kubus bisa menjadi sebuah subset dari data yang saling terkait, menggabungkan atribut apapun di dalam kubus. Misalkan toko, produk, pelanggan. Jadi bisa digabung jadi satu. Klop, masuk. Nanti tinggal kita pilih mau yang mana yang kita ambil. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Ini contoh. Ya. Ini istilahnya lokasi L. Ini datanya. Ini produk. Ini produknya tuh ada note, true, bold, ini. Ini adalah lokasi. Ya, ini ada tahun 2004, 2005, 2006. Ya. Ini adalah lokasinya Central, West, East, ya. Timur, Barat, sama Pusat. Ya. Nah, ini kalau saya tarik 2006, tahun 2006. 2006. Ini slicing saya lakukan. Saya potong nih dari kubus yang udah 3. Jadi berdasarkan lokasi, berdasarkan tahun, dan berdasarkan produk. Saya potong. Saya dapat ini. Ya, dapat ini saya potong lagi yang tahun 2005 dapat ini. Ini berdasarkan lokasi. Lokasinya tuh ini nih, timur barat. Ya, ini adalah nama produknya. Ini adalah tahunnya. Saya potong nih jadi 3. Jadi potongan pertama ini yang sebelah sana, terus ini, ada bolpen yang kayak sini. Nih. Ya, jadi yang ini saya potong nih. Ini tahun 2006. 2006. Ini yang ini paling belakang ini. Ini dapat datanya. Ya. Terus yang depannya ini kalau saya potong saya dapat 2004. Ya. Gitu. Jadi kubus pada gambar di samping menggunakan jumlah penjualan sebagai measure, sebagai alat ukurnya dengan 3 dimensi, lokasi, produk, dan year. Dimensi lokasi, kemudian produk, dan tahun di sini. Nah, operasi slicing pada kubus pada dimensi waktu. Jadi kalau kita slicing dipotong pada dimensi waktu tahun, kita akan dapat 3. Ya, kita akan dapat 3. Nih, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan saya potong ini yang saya ambil, yang depan ini, apa yang depannya ini? Ya, yang ini. Kira-kira apa bacanya nih kalau saya potong ini? Coba ada yang tahu nggak nih?
Nih, yang ini nih, yang belakang ini. Gambarnya susah nih saya. Nih, yang ini ya. Nih, yang ini. Nih, apa nih? Saya potong. Kalau ini potong ke samping ya. Kalau ini potongnya ke sini. Yang ini apa nih? Bacanya apa? Kalau dikeluarkan. Kalau ini kan bacanya kan gini. Dan jumlah produk yang terjual, jumlah semua produk yang terjual ini nih. Jumlah semua produk yang terjual di tahun 2006 untuk semua wilayah bacanya. Nah, sekarang kalau yang ini dikeluarkan apa bacanya yang ini? Yang ujung ini. Coba, ada yang tahu nggak? Oh, silakan. Apa nama bacanya? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Halo? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Kalau ini nih saya keluar nih, yang 20 ini nih, yang depan ini nih. Nih yang depan nih 20, 10, 30 sama ini sama belakangnya nih. Kalau ini kan motong ya, potong ke samping nih. Ini dipotong, potong. Kalau ini apa? Kalau ngambil ininya aja. Ada yang tahu nggak? Bacanya apa? Bacanya. Wah, itu bahaya nih. Ini ya, ini kita sebut ini. Jumlah produk washer. Ini kan washer nih. Ini washer. Nih, yang ini kan washer yang paling terakhir ini washer. Jumlah produk terjual, katakanlah itu, jumlah produk washer yang terjual ya, untuk semua wilayah, karena tiga ini. Pada tahun berapa? Pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Ini nih datanya nih. Nih, ambil nih. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kubus tadi, analisis kubus ini. Jadi ketika digabungin seperti itu. Yang ini apa nih namanya? Yang ini kalau ini dibaca. Ada yang tahu nggak yang ini? Bacanya gimana? Nih, yang ini. Nih, yang kena ini. Nomor 2 dari kiri. Waduh, bahaya nih. Tiduran semua. Oke. Ini adalah jumlah produk skru ya, yang terjual di tahun 2004 sampai 2005 dan 2006 untuk semua lokasi baik timur, barat maupun pusat. Gitu. Nah, sekarang saya tanya nih, ya, yang 140 ini artinya apa nih? 140, kemudian ini apa bacanya? Hanya 100 ini nih. Jadi kotak ini dikeluarin jadi satu kotak nih, satu satu kubus kecil nih di sini. Apa bacanya 100 ini? Yang ini juga apa artinya? Ada yang tahu nggak? Oh, sama satu lagi nih, saya ambil ini. Saya ambilnya yang kedua ini. 130. Oh, ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu? Yang ini dulu nih, 100 ini. Yang tahu cara bacanya gimana? 100 ini artinya apa? Halo, suara saya kedengar? Internetnya aja jadi ini dia. Jadi bosen dia kata dia, karena nggak ada yang nanggepin. Oke, suara saya jelas tapi ya. Jelas, Pak. Nah, sekarang tadi itu apa artinya nih 100 ini? Ada yang tahu nggak? Nah, 100 ini artinya jumlah produk dengan nama NU yang terjual sebanyak 100 unit, 100 unit katakan. Jadi produk NU yang terjual sebanyak 100 unit untuk wilayah sentral. Wilayahnya sentral nih, lokasi sentral. Tahun berapa? Tahun 2004 yang depan ini. Ya, nih 2004. Oke.
Kemudian kalau yang 140 ini artinya apa? Jumlah barang atau produk yang terjual untuk Bolt di tahun 2006 ya, untuk wilayah barat. Nah, ini kalau orang yang bicaranya suka dengan analisis data, ini penting, ini kelihatan di sini visualisasi gini. Begitu juga untuk 130 Bolt dan West tahun 2005. Itu. Ya, ini kalau kita lihat di sini, tahun 2006 diperoleh informasi bahwa produk yang paling laris di bagian West adalah produk Bolt. Kenapa bisa tahu 2006? Coba lihat. Produk Bolt tahun 2006, di tahun 2006 ya, paling laris adalah West, adalah 140. Kita lihat wilayah West. Nih, berarti kan ke samping ngelihatnya. Bukan, Pak, ini Pak 160. Enggak. Ini untuk nilai tertinggi penjualan Bolt di semua wilayah di tahun 2006. Kalau yang ini sendiri, kalau yang samping ini, ya, samping ini adalah yang tertingginya 140. Nih. Coba saya tanya nih sekarang ya, siapa yang bisa nih? Berapakah jumlah barang yang terjual? Ya, berapakah jumlah barang yang terjual untuk nuts barang tahun 2005 di wilayah sentral? 110. 110. 110. Yang lain ada? 120, Pak. 120. 120. Maaf, Pak. 110 2005 ya, Pak? 2005, ya. 110, Pak. 110. Oke, yang lain? Betul, 110 yang ini ya. Nah, jadi jumlah barang dengan nama nuts yang terjual untuk wilayah tengah ini ya, di tahun 2005. Nah, ini contoh pembacaannya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini contohnya nanti. Berikutnya lagi kita. Jadi inti dari konsep OLAP dan analisis service itu adalah kubus tadi ini. Jadi ketika kita punya sebuah dimensi data seperti ini, bisa jadi nanti dimensi ini, yang atas ini dimensi konsumen misalkan. Ini dim customer namanya. Jadi konsumen ada di atas ini. Jadi satu ini. Sedangkan ini adalah currency. Currency itu nilai uangnya. Yang ini 3 ini. Kemudian di sini ada dimensi produk. Ada dimensi subkategori. Ada kategori dimensi produk dan kategorinya. Jadi bisa didapatkan seperti ini. Ya, maka ini bisa kita lakukan nanti slicing, bisa analisis dan segala macam. Jadi bisa dilihat mau ngambil konsumen, ya produk apa saja yang dibeli oleh konsumen. Ya, kelihatan di sini yang dibeli konsumen ini. Terus kemudian berapa nilai total yang dilihat? Nah, lihat dinilai di currency-nya. Berapa total penjualan yang dibeli, total penjualan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk A. Nah, itu bisa kelihatan. Jadi kalau kita baca di sini nanti informasinya ini, contoh misalkan ini, sales dan quantity adalah measure yang dapat dibaca oleh dimensi secara bersamaan. Jadi kita bisa dapat penjualan dengan dimensi quantity. Ya. Nah, ini nanti akan ada cara pembacaannya. Oke. Nah, ini contoh ya. Berikutnya. OLAP contoh 2 dimensi. 2 dimensi modelnya seperti ini. Kota, tabel ke samping ya, ke samping nih kota. Triwulan ke bawah. Jadi kota Kudus untuk triwulan 1, dia nilainya adalah 6 juta. 2 dimensi. Ya, 2 dimensi ini. Triwulan 1, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Triwulan berarti kan 3 bulan ya. Triwulan berarti kan 3. Berarti 12 bagi 3, 4 bulan, 4 bulan berarti. 3 bulan 3 bulan ya, 3 bulan 3 bulan. Ini kan 12 berarti. Nah, Magelang ini, iya.
ketika 2 dimensi ini kita ubah menjadi 3 dimensi, nah ini nanti gini kelihatan lokasi, ini satu, ini lokasi pertama, lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi keempat. Modelnya gini dia bentuknya, lokasi, barang, dan waktu. Jadi pembentukan ininya, pembentukan kubusnya itu jadi gini dia, satu, nanti gini, sini, nah ini ke sini. Jadi nanti tinggal kita penuhkan di sini kubusnya, misalkan gini. Nah jadi gini nih. Nah, yang atas ini adalah lokasinya dia. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Sedangkan barang yang ini depannya ini 1, 2. Barangnya ini yang sudut pandang ini. Sedangkan waktu ada di sini. Triwulan. Berarti bagi 4, 1, 2, 3, 4. Gitu. Nanti tinggal dilarisin ke sini. Tuh, gitu. Nih, kayak gini nih. Jadi waktunya itu ada di sini nanti. 1, 2, 3. Yang depan ini. Ini kebalik ya, harusnya ke samping ya, bukan ke atas, bukan ke sini, di sini. Lokasinya ini 1, 2, 3. Barangnya ini, barang yang atas ini, ya, yang atas yang ini barang ini. Jadi kalau saya bilang misalkan EE1 ini, artinya apa EE1 ini? E1. Jadi E1 itu untuk barang 2 di lokasi 1, untuk barang 2 di lokasi 1 pada waktu atau triwulan kedua berarti ya, triwulan kedua besarannya adalah segini, EE1 ini. Nah, jadi harus tahu bacanya. Terus kalau saya ngambil yang ini, yang ujung ini, yang ketutup ini, pada lokasi keempat untuk barang 2, nah gitu kan, untuk waktunya apa? Waktu yang ke-1 triwulan, nah berarti kan triwulan 1 nilainya adalah segini. Gitu. Jadi bagaimana merubah ini 2 dimensi jadi 3? Berarti kita butuh satu time-nya ini. Ya, untuk merubahnya. Oke. Contoh lain ya, sebelah sini ada rasa ya, rasa sirup biasa rendah kalori, terus sirupnya rasanya stroberi, mangga, nanas dari sini. Dari tabel ini sirup rasanya ini pendapatan ini. Nah, dari tabel yang seperti ini kita bentuk menjadi 2 dimensi yang atas ini. Jadi satu tabel, 1 dimensi yang biasa kita buat seperti ini rekapnya kita pindah jadi ini. Jadi rasa tadi itu kita pindahkan untuk yang ini strawberry itu yang jadi atas header ini, sedangkan ini sirup yang ini jenis sirupnya adalah di sini. Nah, ini yang kita bentuk dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Kalau ini 2 dimensi kita rubah menjadi 3 dimensi. Nah, konsepnya nanti pivot ini bisa jadi dirubah. Ini pivotnya udah kita dapat. Ini kita dapat ini. Atau kita lakukan dari 1 dimensi ini kita pivotkan gini, ketemu ini modelnya. Ya, nah, ini kita lakukan slicing tadi itu dari prosesnya ini. Jadi misalkan ini ya. Nah, yang kuning ini, yang warna kuning ini, saya slicing. Kita keluarin kotak ini. Nah, ini. Ini berarti D1, terus kemudian P1 dan P2. Nih, D2-nya nggak diambil sama saya. Saya ngambil D1-nya aja yang depan ini, yang kuning depan. Itu slicing on D1. Jadi saya potong namanya slicing D1. Jadi saya ngambil hanya D1 aja yang ini. Slice on D1. Ya. Oke. Kemudian kalau saya lakukan this on D1, D2, tuh, kelihatan, ngambil yang kuning ini, potong kuning ini, jadi 2 kotak nih. Ya, seperti itu. On C1, C2, jadi yang atasnya diambil juga nih. Jadi kotak yang kuning ini, nah ini namanya adalah bice. Kalau ini slice, ngambil sebagian saja. Ya, ngambil sebagian aja. Kalau ini ngambil yang sebagian mana Pak? Nih, D2-nya nggak diambil kalau di sini. D2-nya nggak diambil. Kalau ini D2-nya diambil, P1, P2-nya diambil. Jadi yang kuning semua diambil, itu this namanya. Kemudian kita bisa lakukan pivot. Nah, pivotnya ini kita lihat nih, tuh bentuknya. C3, istilahnya sih kalau ini
kita keluarkan ini, kita lihatin lagi D1 dengan D1 D11 ini ya. Terus kemudian C3-nya diputar posisinya itu, reportnya. C3-nya di sini. Dibalik ya istilahnya itu. P2-nya di sini. Sama aja sebenarnya kan, kalau ini kan 12-nya ada di samping, ini kan 12-nya dari bawah ke atas. 11-nya dari sini ke sini. Ya, cuman ini berdiri model D-nya. Yang atas ini diluruskan ke sini. Kalau ini lebar sini terus diluruskan. Ya, itu pivot diputar ya. Oke, lihat sudut pandang ini kan dari sini dirubah jadi gini. Oke, paham ya? Nah, nanti kita akan lihat nih latihan-latihannya nanti nih di nanti tatap muka. Ini materinya penting banget ini buat menarik kesimpulan ini. Ya. Oke, nah sekarang ini nih latihan ini. Coba. Nah, sekarang saya tanya di sini. Ini kubus ini tentang apa pertama? Ada yang tahu nggak? Kubus ini bicara tentang apa deh? Data informasi apa? Informasi apa yang kalau kalian ini kalian udah buat gini, terus kalian mau presentasi kepada manajer misalkan, kepada pimpinan. Ini grafik, judul grafiknya apa nih? Judul grafiknya atau judul tabelnya ini, judul kubusnya ini. Kubus tentang apa? Informasi apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu? Saya nih. Penjualan produk, Pak? Penjualan produk. Iya, penjualan, tapi belum lengkap itu penjualan produk. Apa yang bisa kalian sampaikan kalau kayak gini modelnya? Kalau tadi Stefani ya, kalau Stefani bilang ya penjualan produk, iya penjualan produk. Tapi maksudnya tuh informasi yang lengkap tuh, yang rada formal sih nyampaikan. Misalkan gini, selamat siang Pak, saya mau mempresentasikan data yang sudah kami olah dalam bentuk ini. Nah, data ini menyajikan informasi tentang apa? Nah, mungkin kan data penjualan. Data penjualan produk, iya, penjualan produk, tapi apa? Apa yang mau disampaikan? Ada yang tahu? Nah, lihatnya dari sini nih. Lihat dimensinya nih. Ini kan waktu ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, April, year 2005. Tahun nih, katakanlah ada lagi. Ini adalah produk. Ini adalah konsumen. Jadi kalau nanti mau presentasi, sampaikan gini. Selamat siang, Ibu, Bapak. Hari ini saya sebagai marketing manager mau menyampaikan informasi terkait tentang apa? Terkait tentang data-data penjualan di tahun 2005 untuk bulan Januari, khususnya untuk bulan Januari 2005 sampai dengan bulan April 2005 untuk semua produk ya, ya yang sudah dibeli oleh semua konsumen yang terdata di tahun 2005 sampai dengan April, dari Januari sampai April. Nah, itu kan jelas. Kelihatan waktunya, produk dan konsumennya. Semua konsumen ini. Nah, baru disajikan berikutnya. Baru dilihat sama kita berikutnya. Ini artinya apa? Saya tanya di sini. Ini artinya apa? Coba ada yang tahu. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa nih? Sini coba ada yang tahu. Oke, yang pertama ini nomor 1. Oke, ada yang bilang berani nggak nyebut ini 2. Ini 3. Nah, terus ini 4. Ini 5. Oke, untuk yang nomor 4 dan 5 nggak usah disebut nilainya berapa. Sebutin aja misalkan X ya, X sama Y. Nah, oke. Nomor 1 dulu. Coba ada yang mau menyampaikan nggak? Misalkan presentasi. Misalkan saya nanya nih. Semua apa? Ya, sebentar. Ya. Misalkan saya nanya nih ke kalian manajer marketingnya. 4.477 itu apa sih sebenarnya? Coba jawab.
Dimas tadi ya. Total semua produk dari bulan Januari sampai bulan April yang apa? Yang terjual. Bentar. Yang terjual ya, Pak. Oke. Ya. Jadi jumlah semua produk yang terjual di tahun 2005 udah selesai sebanyak 4.477. Lihat di sini. Ini year ya, berarti tahun 2005 rekapnya sampai dengan tahun 2000 sampai dengan bulan April 2005 di atas ke sini ya. Nah, untuk semua produk sini nih. Semua produk. Kenapa semua produk? Karena dia di atas. Konsumennya mana Pak? Nih, konsumen itu sekarang dia nggak bicara semuanya di sini, jadi nanti rekap. Ada di atas ini nih. Ya, ada di sisi ini dia. Di ujung ini adalah total-totalnya. Ya, seperti itu. Oke, ya nomor 1. Nomor dua ini 145 coba. Apa yang dimaksud dengan angka 145? Penjualan. Pada bulan Siapa? penjualan. Stefani dulu coba. Penjualan produk drive pada bulan April pada tahun 2005. Pada bulan April 2005. Konsumennya siapa? Konsumennya. Iya, harus disebutin. Konsumennya siapa? Yang beli 145 itu. Nah, konsumennya adalah ini, Fred Smith ini. Nih, konsumen yang depan ini nih, depan. Jadi, jumlah produk yang dibeli oleh Fred Smith, ya, Fred Smith, untuk bulan April 2005, untuk produknya apa? 40G drive ini, 145. Oke. Itu ya. Awas, hati-hati. Iya, Pak. Ya, ini 145. Jadi produknya adalah ini, betul tadi. Terus tahunnya ini. Nah, rupanya ini satu fret ini. Ini kan fretnya. Oke. Oke, nanti kita cek lagi nomor 1, nomor 2. Nomor 3 sekarang 895 ini artinya apa? Siapa? Selain Dimas sama Stefani tadi, coba yang lain. Oke, Ferdi, ya so, silakan Ferdi. Jadi 895 itu adalah jumlah semua produk pada bulan Januari yang terjual dan customer-nya itu adalah Fred Smith. Oke. Ya, nah ini Januari 2005 semua produk, all produk Fred Smith ya di sini. Ya, sebanyak 895. Oke, paham ya yang lain ya? Oke, sekarang nomor 4. Nah, katakanlah ini nilainya X di sini. X di sininya. 4 ini apa nih? Oke, ayo. Oke. Semua produk, Pak. Semua produk, oke. Semua produk yang dibeli oleh customer bernama Abigail Rudy pada tahun 2005. Betul. Berjumlah X. Sebanyak X. Nah, sorry, yang tadi itu 447 ini tadi itu semua produk tahun 2005 atas nama Fred Smith ya tadi itu ya, yang nomor 1 ya. Ini Fred Smith. Gitu. Ya. Nah, Fred Smith, kemudian Joe Green, Abner Kenny, kemudian tadi yang di Trivena tadi Abigail. Nah, sekarang ini nomor 5. Nih, yang ini ujung ini katakanlah nilainya Z. Nomor 5 nih, ujung paling ujung, kotak ujung. Total penjualan produk, penjualan semua produk di tahun 2005. Oke, betul. Total penjualan semua produk di tahun 2005 artinya gabungan dari semua ini, semua produk di semua tahun, ya. Di semua tahun. Di tahun 2005
itu adalah untuk semua konsumen adalah ini ujungnya ini besar Z. Oke, nah ini yang kita sebut sebagai kubus tadi ya. Jadi harus tahu cara bacanya itu. Jadi jangan sampai salah. Jadi sebenarnya kalau misalkan di programnya ada itu, ini yang ini misalkan katakanlah manajer ingin tahu sebenarnya total penjualan kita tuh berapa sih semuanya. Ini bisa diklik di kubus ini nih. Klik, buat langsung besar dia informasinya keluar. Saya ingin tahu yang ini, klik, buat keluar. Saya kasih lagi latihan ya. Yang ini satu, nih artinya ini, yang ini apa? Ini apa artinya? Terus yang ini artinya apa? Nomor 1, nomor 2. Terus kemudian ini artinya apa? Oke, coba 3 dulu. Coba siapa nomor 1? Yang ini artinya apa nih? Katakanlah namanya C, jumlahnya C di sini. Ini nomor 1. C katakanlah ini nilainya di sini. Satu lagi deh, sini satu lagi saya tambahin sini nih nomor 4. Ada yang tahu? Oh ini. Nih. Lain coba yang lain tadi selain Tina, Dimas sama dapat tadi tuh Ripena. Coba yang lain. Ferdi, selain Ferdi siapa? Ayo. Nah, lihat ini kubusnya punya siapa nih? Maret ya. Berarti ini Maret. Jadi penjualan bulan Maret. Ya. Kemudian untuk konsumennya siapa? Lihat nih. Abner Kenny. Oke. Sekarang lihat produknya apa? Saya yang tahu produknya apa? All produk. All produk, betul. All produk. Jadi jumlah penjualan produk atas nama, jumlah penjualan produk yang dibeli katakanlah atas nama konsumen Abner Kenny untuk semua produk di bulan Maret 2005 sebesar C. Ya, all produk yang atas nih, lihat ya. Fokus yang atas nih. Yang ini kalau kita potong Maret dapatnya. Oke, orangnya mana? Ini orangnya, lihat. Nah, ini kan ke sini nanti dia. Sekarang yang nomor 2, coba. Ini. Coba. Oke. Coba berapa nih? Katakanlah nilainya Z. Nilainya Z. Coba. Kalau saya lihat waktunya ini kapan? Waktunya kapan? Maret, Pak. Ini Maret. Yakin Maret? Ya. Oke. Yakin Maret ini? 2005. 2005. Ini 1 tahun nih. Yang ini kan ini kubusnya nih. Ini tuh, yang ini. Ini 2005 tahunnya. Terus saya tanya produknya apa? LCD monitor. LCD monitor. Terus kemudian orangnya siapa? Konsumennya. Nomor 3, Abner Kenny. Jadi jumlah penjualan produk yang dibeli oleh Abner Kenny untuk LCD monitor di tahun 2005 dia belinya sekian. Jadi Abner Kenny itu istilahnya bahasa biasa itu Abner Kenny beli LCD monitor di tahun 2005 itu sebesar ini. Sebesar Z nilainya. Oke. Nah, sekarang ini nomor ini ya. Nomor 3. Ini dulu deh, ini 255. Nomor 3 nih. Coba. Total penjualan produk digital kamera pada bulan Maret tahun 2005 dibeli oleh Fred Smith. Fred Smith, oke. Jadi jumlah digital kamera yang dibeli oleh Fred Smith di bulan Maret 2005 sebesar ini. Oke, bahasanya gitulah, bebas bahasanya. Ya, nah, ini
Seperti ini. Jadi nanti kalau kita breakdown, klik ini, keluar informasinya. Oh, ternyata 255 digital kamera ini terdiri dari 7 kamera misalkan dia beli. Nanti kelihatan Maret ini tanggal berapa di breakdown. Jadi bisa dipecahkan lagi di sub. Oke, ini ketiga. Nih, yang 4 nih. Nih, yang ini. Coba terakhir. Oke. Katakanlah namanya X, ya, nama jumlahnya X yang terjual. Coba. Tahu ini waktunya kapan? Yang ini waktunya. Kalau di sini waktunya 2005. Kemudian barangnya, produknya 40G drive di samping ya. Nah, sini. Terus kemudian orangnya Abner Kelly. Ini ketiga ya di sini nih. Nah, ke bawah di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita keluar, ini dapatnya tahun 2005 ini. Yang ini satu kotak ini nih. Gitu ya. Oke. Nah, ini informasi yang bisa dibaca. Jadi pada saat kita menulis membentuk ini 3 dimensi ini. Jadi nanti bisa jadi ada waktu-waktu lagi bentuk lagi. Jadi kalau ini diklik keluar informasi di drill, keluar informasinya nanti bentuk kubus lagi yang baru. Ya, misalkan kubusnya. Ini detailnya. Jadi 942 ini dapatnya dari mana? Jadi game konsol tuh nanti kepecah tuh. Oh, tahun 2005 ternyata 2005 ini bulan April itu misalkan subnya seperti apa? Akan kelihatan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita sampai sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di WA.